Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Setiap hari di sana adalah neraka hidup. Tahanan diborgol di belakang, mata ditutup, kepala menunduk dan tidak boleh duduk, berbaring bahkan bersandar sampai malam tiba. Sel-sel sempit, penjagaan 3 lapis, dan rutinitas tanpa belas kasihan membuat tempat ini menjadi simbol kengerian yang nyata. Namun, Black Dolphin bukan satu-satunya. Dunia juga menyimpan neraka tersembunyi lainnya. Ada Camp 1391 Israel yang tak pernah muncul di peta, Camp 22 Korea Utara yang menjerat 3 generasi keluarga dalam satu hukuman, hingga penjara ADX Florence Amerika yang menahan manusia dalam isolasi total selama 23 jam sehari. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian deretan penjara paling rahasia dan paling menyeramkan di dunia, termasuk Black Dolphin yang akan membuat siapapun merinding hingga ke tulang. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Penjara rahasia Black Dolphin Rusia. Dari kejauhan tampak sebuah patung lumba-lumba berwarna hitam di depan gerbang besi besar. Patung itu adalah simbol dari salah satu penjara paling kejam, tidak hanya di Rusia tapi juga di dunia, yaitu Black Dolphin. Penjara ini terletak di kota kecil Sol-Ilets, sebuah wilayah terpencil yang masuk dalam Oblast Orenburg, Rusia. Hanya beberapa kilometer dari perbatasan Kazakhstan. Mereka yang dipenjara di sini sebagian besar tidak pernah kembali sebagai orang bebas. Sejarah Black Dolphin dimulai jauh sebelum penjara itu sendiri berdiri dalam bentuk sekarang. Awalnya pada tahun 1773 tempat ini hanyalah sebuah benteng militer. Namun seiring waktu ia mengalami transformasi besar. Masuki awal tahun 2000-an, benteng ini secara resmi diubah menjadi koloni hukuman berpengalaman super maksimum, tempat dikurungnya para penjahat kelas berat, pembunuh berantai, teroris, pemerkosa, bahkan kanibal. Saat ini kompleks berlantai 3 itu mampu menampung lebih dari 1.600 orang, meskipun hanya sekitar 900 narapidana yang benar-benar menghuni penjara tersebut. Narapidana di sini adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup karena melakukan kejahatan yang begitu mengerikan hingga masyarakat tak lagi sanggup menerimanya. Di dalam penjara, hidup diatur dengan ketat dan tanpa ruang negosiasi. Setiap hari dimulai pukul 6 pagi, para tahanan wajib membersihkan sel masing-masing sebelum mengikuti sesi mendengarkan pesan keagamaan yang disiarkan melalui sistem pengeras suara. Kegiatan ini bukan bentuk penghiburan, melainkan bagian dari rutinitas yang dirancang untuk menjaga ketertiban psikologis mereka. Keamanan di Black Dolphin dijaga secara ekstrim. Setiap sudutnya dipantau oleh 3 petugas sekaligus seekor anjing pelacak. Ketika narapidana harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka dipaksa menunduk, mata tertutup, tangan diborgol di belakang punggung. Dalam posisi ini mereka dilarang duduk, berbaring, bahkan bersandar hingga waktu tidur tiba pukul 10 malam. Sistem ini dirancang bukan hanya untuk mencegah pelarian, tapi juga untuk meruntuhkan semangat perlawanan sekecil apapun dari dalam diri para tahanan. Kamp konsentrasi di Horyong, Korea Utara. Selama bertahun-tahun, kamp ini nyaris tak diketahui dunia luar, tersembunyi rapat di balik kerahasiaan rezim yang tertutup. Namun perlahan, fragmen-fragmen kisahnya mulai bocor, membawa gambaran suram tentang yang sebenarnya terjadi di dalam. Lokasinya berada di wilayah Horyong, sebuah daerah terpencil di timur laut Korea Utara, tak jauh dari perbatasan dengan Tiongkok. Dikelilingi pegunungan dan nyaris tak terjamah dunia modern. Tempat ini menjadi lokasi yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu yang ingin dilenyapkan dari perhatian dunia. Dibuka sejak tahun 1965, Camp 22 menjadi rumah bagi sekitar 50.000 tahanan politik. Di sini, hal kecil yang tidak menunjukkan rasa hormat pada foto pemimpin negara bisa membuat seseorang dijebloskan ke camp bersama seluruh keluarganya, bahkan hingga 3 generasi. Bayangkan, satu kesalahan kecil bisa menyeret cucu kalian ikut menderita di tempat yang sama. Setiap jengkal camp dikelilingi pagar listrik berkekuatan tinggi dan dilengkapi sensor gerak dengan 1.500 penjaga bersenjata yang siaga bergantian sepanjang hari. Mustahil untuk melarikan diri.
Para tahanan dipaksa kerja paksa di ladang dan tambang 15 jam sehari tanpa henti. Mereka hanya diberi jatah makan yang amat minim, yakni 180 gram jagung 2 kali sehari. Kelaparan menjadi penyebab kematian utama, termasuk di antara anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam kamp itu tanpa pernah tahu dunia luar. Yang membuatnya makin mengerikan adalah kenyataan sehari-hari yang harus mereka hadapi. Kekerasan, pukulan, cacat fisik akibat kerja keras yang tak manusiawi, hukuman kejam, dan kematian karena tidak mendapat pengobatan yang layak menjadi rutinitas yang menyedihkan. Camp ini bahkan menggambarkan neraka di dunia nyata, tempat penderitaan disembunyikan rapi di balik propaganda dan kemanusiaan dilucuti dari mereka yang terjebak di dalamnya. Penjara Stammheim, Jerman. Penjara ini terkenal pada era 1970-an saat menjadi lokasi penahanan dan pengadilan para anggota kelompok ekstremis sayap kiri, yaitu Rote Army Fraktion, atau yang merupakan yang melawan sistem kapitalis yang dianut Jerman waktu itu. Beberapa pentolan utama mereka seperti Andreas Baader, Ulrich Meinhof, Gudrun Estlin, dan Jan Karl Resp ditempatkan dalam pengawasan super ketat di sayap khusus penjara. Tidak main-main negara membangun ruang pengadilan permanen di dalam kompleks Stammheim itu sendiri, tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dindingnya dilapisi baja, kawat berduri melingkar di setiap sudut, dan penjagaan dilakukan selama 24 jam oleh pasukan bersenjata. Namun di balik pengamanan yang ketat itu justru muncul kejanggalan. Tahanan berhasil menyelundupkan radio, menyimpan senjata api, bahkan membangun sistem komunikasi rahasia melalui kabel listrik tersembunyi yang tidak terdeteksi petugas. Pertanyaan pun bermunculan. Apakah pengawasan benar-benar seketat yang diklaim, atau ada sesuatu yang sengaja dibiarkan terjadi? Semua kecurigaan itu mencapai puncaknya pada Oktober 1977. Dalam satu malam yang dikenal sebagai Herbstens atau malam musim gugur, 3 pemimpin RAF ditemukan tewas di dalam sel mereka. Baader dengan luka tembak di kepala, Enslin tergantung di balik pintu sel, dan Reps terluka parah dan meninggal beberapa jam kemudian. Irmgard Möller satu-satunya yang selamat meski mengalami luka tusukan, kemudian mengklaim bahwa itu bukan bunuh diri, melainkan pembunuhan yang dirancang. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa para tahanan bunuh diri serempak. Namun sampai hari ini banyak pihak masih meragukan versi tersebut, mencurigai adanya operasi rahasia yang diselimuti kabut politik dan balas dendam negara. Penjara Secot, El Salvador. Di sudut Amerika Latin, tepatnya di El Salvador, terdapat sebuah tempat yang bikin bulu kuduk berdiri. Penjara Secot. Tempat ini bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebuah penjara raksasa yang dibangun dengan sangat cepat setelah tragedi kelam pada bulan Maret 2022, ketika puluhan orang kehilangan nyawa akibat bentrokan antar geng yang brutal. Dalam situasi darurat nasional itu, pemerintah meluncurkan operasi besar-besaran untuk menangkap ribuan orang, lalu mendirikan Secot sebagai jawaban tegas atas maraknya kejahatan terorganisir. Penjara ini memang sangat besar, dengan luas mencapai ratusan ribu meter persegi dan dirancang untuk menampung sampai 40.000 tahanan. Tapi meski kapasitasnya begitu besar, kini sudah lebih dari 14.000 orang dikurung di dalamnya. Bukan hanya orang dewasa tapi juga remaja yang masih belasan tahun, bahkan anak-anak yang ikut terjerat karena orang tua mereka tergabung atau dipaksa masuk dalam lingkaran geng. Nasib mereka kini terperangkap di dalam sistem yang keras, tanpa program pendidikan, tanpa upaya rehabilitasi yang berarti. Kalau tidak menunjukkan perilaku luar biasa baiknya, maka nyaris tidak ada peluang bagi mereka untuk memperbaiki hidup. Setiap hari para tahanan hidup berdesakan dalam sel yang sempit dan penuh sesak, sementara kamera pengawas dan penjaga bersenjata baja terus mengawasi setiap gerakan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada celah untuk pelarian. Semuanya dikontrol ketat, dingin, dan penuh tekanan. Camp 1391, penjara rahasia di Israel Utara. Ada sebuah tempat yang lama sekali tersembunyi, jauh dari jangkauan peta dunia maupun sorotan satelit. Namanya Camp 1391, sebuah penjara rahasia militer yang letaknya berada di dalam benteng tua di bagian utara Israel.
Penjara ini dikenal sebagai salah satu tempat paling misterius dan menyeramkan dalam sejarah modern, bahkan dijuluki sebagai Guantanamo-nya Israel, karena tingkat kerahasiaannya yang ekstrim serta perlakuan terhadap para tahanan yang mengerikan. Sejak pertama kali dibuka, hanya tahanan yang dianggap paling berbahaya yang dikirim di sana. Mereka tiba dengan mata tertutup, tidak diberitahu lokasi penahanannya, lalu dimasukkan ke dalam sel kecil berukuran 2 meter persegi tanpa jendela atau cahaya alami. Yang lebih ekstrim lagi, bagi yang dianggap sangat berisiko, mereka dipindahkan ke ruangan lebih kecil yang benar-benar tertutup gelap dan mengisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Penjara ini dijalankan oleh unit militer rahasia. Area sekitarnya dijaga ketat dengan pagar tinggi, kawat berduri, sensor gerak, kamera pengintai, bahkan penebak jitu yang siaga setiap waktu. Tidak hanya itu, keberadaan penjara ini pun dihapus dari semua peta resmi dan citra satelit. Bahkan beberapa pejabat tinggi pemerintah pun tidak mengetahui bahwa tempat ini ada. Camp 1391 akhirnya terkuak pada tahun 2003 secara tidak sengaja. Seorang sejarawan menemukan peta tua peninggalan era Inggris Mandat yang secara mengejutkan menunjukkan titik keberadaan penjara tersebut. Penemuan itu pun memicu kehebohan besar. Mahkamah Agung Israel pada akhirnya memaksa sebagian informasi tentang camp ini dibuka ke publik. Namun hingga hari ini rincian penting dan praktik yang berlangsung di dalamnya masih ditutup rapat oleh pihak berwenang. Penjara Pemor di Afrika Selatan. Pernah dengar tentang penjara Pollsmoor di Cape Town, Afrika Selatan? Tempat ini bukan sekedar bangunan tempat orang-orang menjalani hukuman. Di balik tembok tinggi dan kawat berduri itu terdapat realita kelam yang bikin merinding. Penjara ini awalnya hanya dirancang untuk menampung sekitar 4.300 orang, tapi sekarang dijejali lebih dari 7.000 narapidana. Kondisinya sudah jelas jauh dari ideal. Penjara ini terbagi dalam 5 blok besar. Di sana para tahanan dipisahkan sesuai status dan jenis pelanggarannya. Ada yang masih tersangka, ada juga remaja, pria dewasa, mereka yang hampir bebas sampai wanita. Tapi meskipun sistem pembagian ini kelihatannya rapi, nyatanya situasi di dalamnya tetap sulit dikendalikan. Bayangkan, ribuan orang dari latar belakang berbeda dengan cerita hidup masing-masing harus tinggal di satu ruang terbatas dan menghadapi tekanan mental setiap hari. Petugas yang jumlahnya sekitar 1.500 orang selalu berusaha mencegah kerusuhan besar. Tapi kenyataannya penjara ini masih dikuasai oleh geng-geng kekerasan. Anggotanya punya tato di wajah mereka, yang menjadi simbol kekuasaan dan persaingan serta kode identitas teror yang tak pernah berhenti menyelimuti suasana penjara. Pemerintah Afrika Selatan mencoba menyisipkan program rehabilitasi agar mereka, para narapidana, bisa berubah dan mengenal cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik dan belajar saling menghargai dan tidak terus-menerus terjebak dalam siklus kekerasan. Tapi tentu saja, mengubah kultur keras dalam sistem penjara sekelas Pollsmoor bukan perkara mudah. Penjara La Sante di Paris. Di tengah hiruk-pikuk kota Paris, terdapat sebuah tempat yang menyimpan kisah kelam dan mencekam. Namanya Penjara La Sante. Awalnya dibangun pada tahun 1867, penjara ini dirancang untuk menampung hanya 500 narapidana. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah penghuninya melonjak drastis hingga mencapai 2.000 orang. Kelebihan kapasitas ini bukan hanya membuat sel-sel menjadi sesak, tapi juga berubah menjadi sarang penyakit. Parasit di mana-mana, sanitasi diabaikan, bahkan para tahanan hanya diberi kesempatan mandi sekali dalam seminggu. Kondisi yang tidak manusiawi itu diperparah oleh kekerasan yang terjadi hampir setiap hari antar sesama narapidana. Lingkungannya keras dan penuh tekanan, membuat mental para tahanan hancur perlahan. Seorang dokter penjara bernama Veronique Fessier pernah membuka rahasia mengerikan penjara ini ke publik. Ia menyampaikan bahwa angka bunuh diri di sana sangat tinggi. Di rincian raporan pada akhir 1900-an hingga awal 2000-an membuat banyak orang bergidik ngeri. La Sante bukanlah penjara biasa, tempat ini juga pernah dihuni oleh tokoh-tokoh terkenal seperti penyair legendaris Paul Verlaine hingga aktor besar Alain Delon. Tapi jangan salah sangka, meskipun dihuni oleh orang-orang dengan nama besar, sistem keamanannya begitu ketat. Hampir mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri. Justru inilah yang membuat reputasinya semakin menyeramkan.
Penjara ADX Florence di Colorado, Amerika Serikat. ADX Florence merupakan penjara super maksimum di Colorado, sering dijuluki sebagai Alcatraz of the Rockies. Di balik tembok-tembok tebalnya yang berwarna kelabu dan tidak ramah itu, tersembunyi sistem kontrol yang nyaris total terhadap para tahanan paling berbahaya di negeri ini. Penjara ini mulai beroperasi sejak tahun 1994. Setelah terjadi serangkaian kekerasan brutal terhadap petugas di penjara lain. Lokasinya sendiri ada di Fremont County, Colorado, sekitar 160 km dari Denver. Pada akhir tahun 2024 tercatat ada sekitar 340 narapidana yang dikurung di dalamnya. Namun yang bikin bulu kuduk merinding adalah kenyataan bahwa mereka menghabiskan waktu 23 jam sehari sendirian dalam sel sempit berukuran hanya 2x3 meter. Semua sisi ruangan itu terbuat dari beton, dari lantai sampai langit-langit. Tidak ada ranjang empuk, tidak ada meja kayu, tidak ada hiasan apapun. Hanya ada perlengkapan antisipasi bunuh diri seperti toilet anti-sumbat dan pancuran dengan pengatur waktu otomatis. Bahkan untuk melihat dunia luar pun mereka cuma bisa memandang sepotong kecil langit dari jendela sempit di atas tembok yang didesain agar tahanan kehilangan orientasi arah. Setiap gerak-gerik mereka diawasi oleh ribuan sensor kamera tersembunyi dan pintu baja otomatis yang bisa langsung mengunci seluruh fasilitas jika keadaan darurat terjadi. Keamanan di sana berlapis-lapis, mulai dari pagar kawat berduri, anjing penjaga, hingga pembagian unit berdasarkan tingkat ancaman. Dari isolasi total sampai unit transisi bagi yang dianggap mulai stabil secara psikologis. Tidak heran, di tempat seperti ini pernah ditahan figur-figur kontroversial seperti Zohar Tsarnaev dan Zacarias Moussaoui, serta raja narkoba dan mata-mata internasional. Penjara San Quentin di California, Amerika Serikat. Namanya San Quentin, sebuah penjara tua yang berdiri tepat di tepi Teluk San Francisco, negara bagian California, Amerika Serikat. Letaknya yang menghadap laut tak pernah memberi harapan pada mereka yang tinggal di balik jeruji. Disinilah ribuan narapidana menjalani hukuman berat dan sebagian tak pernah keluar hidup-hidup. Penjara ini mulai digunakan sejak tahun 1852, di mana demam emas ketika kejahatan meningkat tajam di wilayah California. San Quentin bukan penjara biasa. Ia menjadi satu-satunya tempat pelaksanaan hukuman mati di negara bagian tersebut, lengkap dengan sejarah metode eksekusi yang bikin merinding. Dulu, para tahanan dieksekusi dengan cara digantung. Lalu pada tahun 1938 digunakan kamar gas. Dan akhirnya berubah menjadi suntik mati pada 1996. Tapi sejak 2006 tidak ada lagi eksekusi karena diberlakukan moratorium oleh negara bagian. San Quentin punya sistem keamanan yang super ketat. Kamera pengawas tersebar di berbagai sudut dan menara penjaga selalu dijaga oleh petugas bersenjata. Kalian bisa bayangkan bagaimana rasanya hidup di balik tembok tinggi itu. Apalagi bagi para narapidana kasus berat seperti pembunuhan berantai William Bonin dan Harvey Gladman yang harus menunggu hari eksekusi dalam isolasi di lorong kematian. Mereka hidup dalam tekanan mental setiap hari. Suasana di dalam penjara tidak pernah benar-benar tenang. Kekerasan sering meletus, mulai dari perkelahian antar geng sampai pertikaian yang bisa mengancam nyawa. Semua napi diklasifikasikan dengan ketat berdasarkan tingkat keamanannya. San Quentin juga punya sejarah kelam soal pelanggaran hak asasi manusia. Dulu praktik hukuman cambuk dan kurungan isolasi pernah dilakukan di sini. Kompleksitas aturan dan kekerasan yang masih terjadi membuat San Quentin jadi gambaran nyata betapa kerasnya sistem hukum di Amerika Serikat. Penjara Fuchu, Jepang. Di Tokyo, Jepang, terdapat penjara bernama Fuchu yang beroperasi sejak 1935 dan dikenal sebagai salah satu penjara paling ketat di negara itu. Ribuan narapidana dipisahkan dalam 4 blok berbeda berdasarkan status hukum, kewarganegaraan, kondisi mental, hingga disabilitas. Namun yang paling mencengangkan bukan sekedar sistem keamanannya, melainkan aturan super ketat yang mengatur setiap aspek kehidupan penghuninya. Di dalamnya narapidana tak boleh berbicara, berjalan sembarangan, atau bahkan menatap petugas. Saat makan mereka harus menunduk dan menunggu aba-aba hanya untuk membuka mata. Semua tindakan dikendalikan seolah hidup mereka bukan lagi milik sendiri. Salah satu prosedur yang paling menyeramkan adalah Kikan Odori, di mana tahanan dipaksa telanjang sambil melakukan gerakan tubuh aneh sebagai bentuk ketaatan dan penghinaan.
Melanggar aturan sekecil apapun, termasuk yang tidak disengaja, bisa langsung dihukum isolasi dalam ruang gelap dan sempit tanpa suara dari dunia luar. Fucu adalah penjara tanpa kekerasan fisik yang ketara, tapi tekanan psikologisnya membuat penghuninya hidup dalam rasa takut dan penyesalan yang mendalam, seakan tak pernah benar-benar bebas. Penjara Belmarsh di London, Inggris. Belmarsh adalah salah satu penjara paling terkenal di Inggris yang terletak di wilayah Thamesmead, Tenggara London. Penjara ini mulai beroperasi sejak tahun 1991 dan dikenal sebagai fasilitas dengan tingkat keamanan maksimum. Di balik tembok setinggi beberapa meter dan pagar keamanan sepanjang 1.600 meter, tersembunyi dunia yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah terkurung di dalamnya. Penjara ini dipenuhi dengan sel isolasi berjumlah 48 ruangan yang diperuntukkan bagi para kriminal dan teroris kelas berat. Kamera pengawas aktif 24 jam, sensor gerak di setiap lorong, dan puluhan petugas yang berjaga siang malam membentuk atmosfer dingin dan menghimpit jiwa. Nama-nama seperti Anjem Choudary, Abu Hamzah Al-Masri, hingga Julian Assange pernah menempati sel di sini. Namun keamanan ketat tidak menjamin kedamaian. Di dalam Belmarsh, pertikaian geng, penyelundupan senjata rakitan dan sikat gigi, hingga serangan terhadap petugas benda tajam sudah menjadi kisah sehari-hari. Bahkan banyak narapidana mengaku tidak pernah merasa aman bahkan terhadap sesama tahanan. Penjara ini dijuluki Hellmarsh oleh mereka yang merasakan. Julukan ini bukan sekedar sindiran, tapi cerminan dari kondisi yang penuh intimidasi, kekerasan, dan tekanan psikologis yang ekstrim. Penjara Alcatraz di California, Amerika Serikat. Alcatraz adalah salah satu penjara paling legendaris di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1934. Lokasinya berada di sebuah pulau kecil di Teluk San Francisco, California. Meski kini tak lagi digunakan sebagai penjara, Alcatraz tetap menyimpan jejak sejarah kelam yang membuatnya terkenal ke seluruh dunia. Di masa jayanya, Alcatraz bukan sekedar fasilitas permasyarakatan biasa. Penjara ini dirancang untuk menahan para kriminal paling berbahaya, termasuk tokoh-tokoh seperti Al Capone. Dengan sistem pengamanan yang super ketat dan lingkungan yang terisolasi, Alcatraz menjadi simbol ketegasan hukum Amerika. Bangunan-bangunan di sana berdiri kokoh dengan jeruji baja setebal tulang tank, detektor logam di setiap jalur, dan pengawasan dari menara tinggi yang selalu siaga. Tapi yang paling menyeramkan bukan itu, melainkan perairan dingin yang mengelilingi pulau dengan suhu yang bisa membukukan tubuh dalam hitungan menit dan arus laut yang kejam. Tak ada jalan keluar. Sekali kalian masuk, seakan-akan hidup sudah ditelan hidup-hidup. Para tahanan hidup dalam sel sempit, gelap dan sunyi, hanya 3 meter kali 1,5 meter, sepi seperti liang kubur. Disinilah tokoh-tokoh legendaris seperti Al Capone dan Robert Stroud merasakan kerasnya kehidupan yang penuh tekanan. Meski ada yang mencoba kabur, nyatanya tak ada yang pernah benar-benar berhasil keluar hidup-hidup. Pada akhirnya, Alcatraz ditutup pada tahun 1963, tapi horornya belum ikut terkubur. Pulau ini berubah menjadi destinasi wisata yang menyimpan aura menyeramkan hingga kini. Penjara Arthur Road di Mumbai, India. Penjara Arthur Road merupakan penjara utama dan tertua di Mumbai yang masih aktif digunakan sampai sekarang. Penjara ini mulai beroperasi pada tahun 1926 dan terletak di jantung kota Mumbai, tepatnya di daerah Mazgaon. Penjara ini telah menjadi fasilitas pertahanan paling terkenal di kota tersebut, terutama karena lokasinya yang berada di pusat kota dan karena sering menahan tahanan-tahanan keras dan kasus-kasus kriminal besar di India. Awalnya fasilitas ini dibangun untuk menampung sekitar 800 narapidana. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah penghuninya membengkak drastis hingga lebih dari 3.500 orang. Situasi ini menjadikan Arthur Road sebagai salah satu penjara paling padat di negara itu. Penjara ini menyimpan banyak cerita kelam, termasuk insiden kekerasan antar geng, penyelundupan dari balik jeruji, hingga kisah-kisah menyedihkan para narapidana yang harus tidur berdesakan di lantai atau lorong-lorong sempit karena keterbatasan luang. Kondisinya makin suram karena ventilasi buruk dan fasilitas kebersihan yang tidak memadai. Situasi ini bikin penjara terasa sesak, lembab, dan tidak sehat. Di dalamnya para napi harus hidup dalam ketidakpastian, menghadapi risiko kerusuhan,
pertikaian antar geng, dan potensi ancaman serius terhadap keselamatan, terutama bagi narapidana berprofil tinggi. Penyakit seperti TBC dan HIV mudah menyebar, dan ketika COVID-19 melanda, puluhan napi serta petugas langsung tertular hanya dalam beberapa hari. Pemerintah pernah berusaha menambah 8 barak baru dan membangun fasilitas baru untuk meringankan beban. Tapi rencana itu gagal karena minimnya dana, sulitnya mencari lahan, serta prosedur administrasi yang berbelit-belit. Arturos akan berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Penjara Port Louis di Irlandia. Port Louis adalah penjara tertua di Irlandia yang telah berdiri sejak tahun 1830-an. Lokasinya berada di County Louis dan hingga kini masih dipergunakan untuk menahan narapidana dengan pengamanan tinggi. Namun, Port Louis bukan sekedar penjara biasa. Tempat ini punya sejarah kelam, terutama pada masa 1970-an ketika banyak anggota Irish Republican Army atau IRA ditahan di sana. Pada masa itu terjadi kerusuhan hebat dan upaya pelarian yang sempat mengguncang publik. Sejak saat itulah sistem keamanan Port Louis ditingkatkan secara ekstrim. Kalian bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup di tempat yang dijaga oleh sekitar 40 tentara bersenjata lengkap dengan kamera pengawas di setiap sudut, sensor gerak tersebar di seluruh area, dan dinding tinggi yang mengurung rapat kebebasan. Suasana di dalamnya sangat sunyi, tegang, dan penuh tekanan mental. Para tahanan hidup dalam keterbatasan dan disiplin ketat tanpa ruang untuk bersantai atau bernapas lega. Banyak yang percaya bahwa Port Louis tidak hanya merenggut kebebasan fisik, tapi juga menggerogoti kekuatan mental sedikit demi sedikit. Tak heran jika penjara ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling menakutkan di Irlandia. Bukan hanya karena sejarahnya, tapi juga karena atmosfernya yang benar-benar mencekam.